Halo, stroker harus pagi ya. Selamat pagi Bapak Ibu, tetap sehat, antusias, dan semangat terus berlatih untuk mencapai kepuluhan kita para stroker. Ya, bagi para Bapak Ibu, viewer atau subscriber dari konten stroker harus pagi ya. Hari ini saya akan melanjutkan video atau konten saya sebelumnya, yaitu dari mulai awal saya kena stroke sampai dengan pasca stroke 8 bulan. Nah, hari ini saya akan melanjutkan dari bulan ke-8, bulan 9 sampai dengan hari ini pasca stroke bulan ke-14 atau 1 tahun 2 bulan. Nah, saya juga mengingatkan Bapak Ibu untuk tidak memotong atau skip ya. Jadi tonton sampai dengan selesai. Saya berharap jangan ada nanti pertanyaan atau komentar di kolom komentar yang menanyakan sesuatu yang sebetulnya sudah saya ceritakan, sudah saya jelaskan di konten-konten saya. Karena ada beberapa kali pertanyaan yang kadang-kadang menanyakan nomor HP, menanyakan sesuatu yang sebetulnya sudah saya jelaskan secara urut di konten saya. Ya, Bapak Ibu harus tonton sampai dengan selesai. Nah, ini pagi saya baru selesai tadi olahraga pagi Bapak Ibu ya. Memang hari ini cukup panas, terik, bagus, matahari oke. Aduh, lumayan. Tapi nggak tahu nih. Ini hari ini kok tetap aja kaki saya masih kaku Bapak Ibu. Loh, masih saya bisa tekuk, tapi kaku ini untuk jalan kaku ini enak. Tapi betul-betul kaku loh saya jalan benar. Ada beberapa baru tadi ada yang bertanya, stroker kita dari Ponorogo, Pak Marwan itu, pandas kok aku masih kaku ya? Ih sama Pak, ini masih kaku ini. Ya, masih kaku. Saya hanya cukup vitamin B kompleks saja atau B yang komplit ya. Nah, tetap kaku. Nah, coba saya minum dulu Bapak. Nah, ini tangan masih plastik ya, masih kayak nih. Tuh, masih seperti robot Bapak Ibu ya. Saya ngambil minum tuh, masih Bapak Ibu. Nah, itu saya bilang orang lihat saya pulih. Orang pikir saya dilihat di video itu seperti orang sudah pulih 90%, padahal belum. Saya ngerasain terus terang saya belum. Ya, jadi saya juga masih naik turun untuk kepulihan saya ini. Masih 90% juga belum. Karena saya pikir juga ini masih kaku sebenarnya Pak Ibu. Tapi yang pasti Bapak Ibu harus semangat dan punya pikiran dan hati yang bahagia, makanya itu bisa menjalani kehidupan sehari dengan happy kelihatannya. Bukan kelihatannya, harus happy. Memang keputusan bahwa kebahagiaan itu adalah keputusan kita. Bagaimana kita mau happy apa enggak. Ya Bapak Ibu. Nah, hari ini saya lanjutkan dulu yang cerita kemarin. Secara urut dari kejadian stroke sehingga stroke saya pasca stroke usia 8 bulan. Nah, di usia ke 9 bulan saya mulai berlatih mandiri Bapak Ibu. Saya coba lihat video-video saya, nanti juga saya tampilkan di konten saya ini. Saya sudah melatih mandiri. Naik angkot mandiri. Naik angkot bukan mandiri, naik angkot sendiri ya, dari kediaman ke kantor saya naik angkot sendiri. Dan kemudian saya pindah tempat tinggal saya di rumah sendiri di Depok, cukup jauh, jarak sekitar 32 km dari Depok ke tempat kerja saya di Hayam Buruk. Saya tiap hari, tiap pagi saya ikut putri saya naik motor sampai Pondok Labu ya, gonceng ya.
gonceng itu, Bapak Ibu, saya terus terang ini usia 9 bulan. Ini kaki saya ini belum bisa merasakan sesuatu atau saya menginjak forstep. Jadi forstep apa nih? Forstep sepeda motor ya. Jadi saking karena nggak merasakan, kadang-kadang lepas dari forstep, lepas. Anak saya sampai berhenti, kenapa Pak? Ya udah nggak apa-apa, dilanjut. Jadi saya harus benar-benar concern. Tapi nggak masalah karena anak saya membawa motor dengan dengan cukup hati-hati. Saya sampai Pondok Labu itu sekitar 10 kilo. Saya naik motor itu dan kemudian saya habis itu naik busway atau bus elektrik. Bus elektrik 01 dari Pondok Labu sampai Blok M. Jadi saya tiap hari naik bus itu dan saya menggunakan PIN ya, yang pasti ya, menggunakan PIN resiko jatuh. Jadi petugas selalu menolong dan para penumpang yang lain melihat PIN itu, saya selalu dibantu untuk mendapatkan tempat duduk ya. Kebetulan dari Pondok Labu yang memang tempat dari awal jadi agak kosong. Ya apalagi kalau bis elektrik itu begitu direm langsung dia menghentakkan kekuatan bus gitu. Jadi pernah saya hampir kepelanting dulu, hampir kepelanting saya. Nah dari Blok M sampai Blok M, saya malah di situ saya ada tantangan, yaitu saya harus turun ke basement, basement terminal, kemudian naik lagi ke basement terminal, ke terminal yang lain, dari terminal 3 ke terminal 1. Jadi turun kemudian naik. Jadi saya di situ saya belajar kembali melatih. Justru saya memang waktu masa kerja saya itu saya malah banyak latihan untuk berjalan. Betul, saya berjalan. Saya melatih untuk melangkahkan kaki dengan benar untuk turun. Ketika turun pertama awal saya hanya satu kaki. Selalu kaki yang kuat saya turun dulu. Ya, setiap itu saya ganti-ganti kaki kuat. Tapi lama-lama saya berlatih bagaimana kedua kaki ini bisa turun. Jadi kaki yang kuat, kemudian kaki yang lemah, kaki kuat, kaki lemah, dan akhirnya saya mendapatkan pola bagaimana saya menggunakan agar kaki lemah ini saya juga bisa berganti-gantian, yaitu dengan miring, ya, dengan miring turun. Jadi sampai akhirnya saya kuat berganti-gantian. Begitu juga waktu saya naik. Saya lebih dari awal saya bisa, kalau untuk naik tangga saya bisa berganti-gantian, ada kekuatan. Tapi waktu turun agak jeklek, kata orang Jawa, jeklek, tapi saya bisa, akhirnya melakukan, saya bisa. Nah itu kemudian habis itu saya naik bis Transjakarta ke tempat bekerja di Wisma Hayam Wuruk. Saya menggunakan Transjakarta dan di situ banyak tantangan. Ketika saya pulang kantor juga banyak tantangan. Jam kerja, waduh luar biasa. Waduh banyak tantangan. Saya harus menunggu lama sampai betul-betul agak sepi ya, karena saya kalau terlalu ramai juga nggak kurang enak lah ya. Agak sepi ya, sepi-sepinya tetap ramai dan saya masuk dan mereka biasanya kalau melihat saya seperti itu saya ditawarin, atau kalau nggak mereka cuek ya saya memaksakan untuk duduk di trap tangga. Di tahap tangga busway itu ada ya, saya duduk di situ. Jadi kita harus semangat. Dan di ke 9 bulan itu, 9-10 bulan itu ya, 9 bulan saya sudah bersosialisasi dengan teman-teman Kresna, teman-teman stroke. Nah itu penting, ini sangat penting. Kita harus ada bersosialisasi, berkomunitas sesama teman-teman stroke. Nah itu kita harus ada kemauan itu, ketemu. Jadi kita saling berbagi, saling happy, saling bercerita. Kita bisa ketawa di sini ya. Bercerita tentang stroke kita, tentang pengalaman bagaimana awal jalan, bagaimana awal di keramaian, bagaimana awal naik angkot. Wah keren, lucu. Jadi membuat hati dan otak kita juga fresh, semangat, karena ada teman-teman kita yang mungkin lebih lemah, ada teman kita yang juga justru lebih kuat yang memberikan support kepada kita. Jadi di komunitas Kresna, di komunitas stroke itu, waduh saya sangat
terbantu karena dari teman-teman ini juga memberikan support. Sering jalan-jalan ke mana, ke kota tua, jalan-jalan ke museum oleh Bang Ledrik ya. Bang Ledrik kalau Rika nih ada juga kontennya, bisa dilihat situ, jalan-jalan bareng. Thank you Bang Ledrik, itu sering mengajak saya, sering mengajak teman-teman sesama struk, jadi kita saling berbagi. Itu pentingnya komunitas. Jadi di bulan-bulan 8, bulan 9, bulan ke-10 saya terus berlatih. Di rumah pun saya berlatih ya. Saya sengaja untuk melatih kaki ini, untuk melatih dengan sesuai dengan fungsional. Itu lebih asik memang untuk fungsional ya. Jadi berlatih secara fungsional itu memang lebih asik karena ada tujuannya. Naik KRL ke Bogor, naik KRL ke kota, saya harus turun basement, menyeberang stasiun itu saya turun, kemudian naik lagi. Nah ini melatih, jadi memang lebih enjoy, lebih enak. Itu bulan ke-10 saya sering, enggak bulan 10, bulan 9 saya juga udah mulai berjalan. Sengaja saya untuk berjalan mencari sesuatu yang membuat bergerak ya Bapak Ibu. Nah, di bulan ke-11 saya sudah pensiun, saya sudah masuk ke pensiun dan saya tidak banyak kegiatan untuk saya naik kendaraan, naik bis kota saya sudah jarang, bahkan belum pernah, sudah jarang, sudah nggak jarang naik MRT karena waktu bekerja saya juga terkadang saya naik MRT, saya nekat naik MRT. Itu juga di bulan ini, bulan-bulan 8, 9, 10 itu saya banyak kegiatan, saya bagaimana saya naik kendaraan umum. Naik MRT juga, wah keren banget. MRT turun dari ke atas itu, saya sengaja nggak saya naik lift, saya turun naik tangga, saya latihan, wah luar biasa. MRT itu sekitar 20 meter ya kalau di HI itu ya, turun ke bawah. Dan ya tentunya ada lift, saya nggak naik lift, saya menggunakan eskalator gitu. Bulan 8, 9, 10, 11 itu saya sering naik kendaraan umum, busway, naik MRT, dan naik KRL. Memang ada cerita sendiri kalau naik MRT, Bapak Ibu sering latihan, jadi memang harus sering di keramaian. Nah itu bulan-bulan di mana saya harus mandiri, bulan-bulan di mana saya harus memberanikan diri karena memang bukan keterpaksaan ya, karena tuntutan saya harus bekerja dari Depok 32 km saya ke tempat lokasi saya bekerja. Nah biar saya nggak kaku nih Bapak Ibu. Jadi seperti itu, saya terus berlatih jalan secara fungsional. Dan saya juga ingat waktu dulu saya buat konten, karena saya sering begini. Akhirnya teman saya ngasih ide saya, bro biar itu kelihatan bukan terlihat, biar ini juga bergerak, coba juga ikut bergerak. Nah ini tangan kanan saya juga ikut bergerak nih Bapak Ibu. Di kalma itu Bapak Ibu kalau lihat dipikir saya seperti udah pulih tuh tangan ya. Sebenarnya kaku Bapak Ibu, ini kaku ya, tapi saya melatih untuk otak saya bisa menggerakkan secara otomatis ini ya. Bulan ke-12 pas kebetulan 11-12 itu kebetulan ada Hari Stroke Dunia. Nah itu juga kita kumpul sama teman-teman sama stroke di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok ya. Ini juga sering ketemu juga, kita semakin happy. Jadi memang komunitas itu sangat penting bagi Bapak Ibu yang menjadi stroker. Jadi memang penyintas stroke itu penting mempunyai komunitas ya. Satu lagi di bulan ke-11, bulan ke-12, nah di situ pertama saya jalan-jalan naik kendaraan umum jarak jauh. Saya nekat ke Jogja, padahal anak-anak saya juga bilang, aduh Pak, yakin Bapak jalan sendiri ke Jogja, nggak perlu dijemput atau perlu diantar, nggak usah, Bapak berani naik kendaraan umum sendiri. Jadi saya naik
ke apa namanya kereta pagi hari fajar utama. Saya diantar oleh anak-anak ke stasiun Senen dan cucu saya diantar dengan cucu. Saya naik kereta ke Jogja dan saya selama di kereta saya happy, enjoy. Bahkan saya juga sempat buat konten buat bapak ibu, saya enjoy. Selama di Jogja saya juga enjoy karena waktu itu memang lagi panas-panasnya, waduh kacau, sampai panas benar-benar, suasana tuh panas, apa namanya, terik sekali ya. Sampai ini HP saya, kamera saya sampai nge-lag, sampai berhenti karena saking panasnya. Sampai aduh aman, panas sekali. Sampai saya bisa di sana, saya pergi kemana-mana, saya buat konten, ketemu teman-teman juga stroke, saya buat podcast. Wah, saya happy. Jadi saya sengaja waktu di Jogja saya mencari kegiatan seperti itu, jalan nyari teman yang stroke, mencari informasi, mendapatkan informasi dari Pak Suhadi, ini Pak Andreas kesini, Pak Andreas kesini, Pak. Wah, saya senang main. Dan juga selain itu saya juga mendapatkan ilmu baru, mendapatkan cerita yang baru, dan ini juga bermanfaat juga untuk bapak dan ibu. Cerita-cerita itu juga memberikan semangat, spirit ya, memberikan rasa bahagia tersendiri bahwa seorang stroker itu pada akhirnya selain pulih juga pasti akan bisa mandiri lagi, bisa bekerja ya. Bahkan ada salah satu, ada yang buka usaha, ada yang bisa nyablon lagi, bisa. Nah, nanti saya ini Desember ini tanggal 8-11 saya akan ke Jogja, akan ke Temanggung, saya juga akan ketemu mereka, saya akan coba ngobrol balik lagi. Bapak itu aja cerita saya dari bulan 8 sampai dengan bulan hari ini ya, 14 bulan 2 hari, karena hari ini tanggal 15 Desember 2023. Nah, begitu saja Bapak Ibu. Jadi cerita saya. Bapak Ibu kalau mau bertanya atau apapun, WA saya, atau mungkin buat Bapak Ibu yang mau tergabung di dalam grup Kresna, yaitu Komunitas Rehabilitasi Stroke Holistik Nusantara, silakan Bapak Ibu WA di nomor saya. Nanti saya tuliskan ya di 0878 88 25 12 20. Bapak Ibu silakan untuk bisa WA saya, silakan. Kita sama-sama berbagi agar kita juga mencapai pulih bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi pesan saya, Bapak Ibu tetap bersemangat dan tetap bahagia ya. Nah, saya juga mengingatkan bagi teman-teman stroker, ada beberapa juga yang menyampaikan sesuatu di kolom komentar, mereka merasa sudah apatis, sudah saya tinggal menunggu aja lah, kata Tuhan mengambil. Waduh Tuhan, saya bilang Bapak Ibu ayo semangat, kita semangat, sama-sama semangat, mempunyai hati yang semangat, harus sembuh setidaknya. Ada kemauan hidup, karena saya percaya keluarga masih menyayangi Bapak dan Ibu, masih menginginkan Bapak Ibu untuk sehat, Bapak Ibu semangat. Saya pikir seperti itu saja pesan saya. Dan sekali lagi Bapak Ibu silakan kalau memang ada mau bergabung di komunitas Kresna, silakan untuk Bapak Ibu bisa WA atau telepon chat saya, boleh silakan saya senang dengan senang saya akan membagikan. Sampai jumpa di konten berikutnya.
stroker harus bahagia. Oke, Tuhan berkati.